Halo, selamat datang di Jelajah Terawang. Kita mau menerawang sebuah restoran yang lokasinya ada di Jakarta Barat, di mana waktu itu kita pernah makan, dan Marco, editor MLI, yang waktu itu mata batinnya dibukain sama Mas Reza secara tidak sengaja bertemu dengan sugihannya. Coba waktu itu ceritain lagi, coba bagaimana kejadiannya, kenapa tiba-tiba lo bisa ngeliat itu, coba. Nah, jadi waktu itu kan hari Kamis, malam Jumat ya. Oke, seperti malam ini juga kan? Betul, seperti malam ini. Nah, terus kita berempat tuh waktu itu ke sana. Sebenarnya nggak ada rencana apapun, cuman makan biasa aja gitu. Oke. Datang ke tempat makan itu. Terus udah kita pesen kayak biasa kan? Pesen kayak biasa, milih daging, terus ya udah makan kayak biasa aja tuh. Oke. Nggak ada yang aneh, nggak ada yang janggal lah. Oke. Gitu, terus kita makan berempat, udah selesai makan. Terus pindah posisi, gua posisinya jadi di deket tembok, dan itu jadinya arahnya tuh ke dapur kotor kayaknya sih itu, tempat buat nyuci piring gitu-gitu. Oke. Nah di situ lagi bengong gitu, lagi kekenyangan ya kan. Terus nggak sengaja tuh kok kayaknya ngelihat ada sosok yang ngintip di balik di balik tembok yang nggak ada pintunya itu. Oke. Sosoknya nongol, terus kayak berasa kontak batin nih sama gue. Anjing, itu setelah berapa hari lu dibukain mata batinnya sama Mas Reza? Baru itu kayaknya baru 3 harian? 3 hari apa 2 hari ya. Oke. Nah terus wah mulai nggak enak nih kan. Perasaan mulai nggak enak, terus ya udah coba buat biasa aja sambil tetap fokus nih ke arah situ kan. Oke. Kok ini makhluk kok kayak ngeledek gitu loh, kayak makanannya udah habis nih gitu. Sambil jalan ke arah kita duduk. Dia kayak ngirim pesan ke lu gitu? Iya, gue berasa gitu yang gue tangkep. Sorry, bentuknya kayak apa tadi? Bentuknya itu yang gue lihat makhluk kurus gitu. Kurus tapi perutnya buncit. Tingginya? Tingginya sekitar 100 cm kali, yang nggak tinggi-tinggi banget tapi nggak kecil juga, nggak pendek gitu. Oke. Terus dia pelan-pelan tuh ngedeket tuh ke gua. Tangannya lebih lebih panjang lah kayaknya dari kakinya. Mulai connect-nya ketika si makhluk itu ngedeket, itu gua ngerasa tuh gua nyium bau bangke. Gitu. Nah tapi itu kan masih di perasaan gua nih kan. Terus gue nengok ke Bayu, jadi Bayu tuh salah satu editor juga, ikut makan bareng waktu itu kan. Terus gue nengok ke dia, gue belum sempet ngomong apa-apa, dia udah bilang duluan, kok bau bangke. Oh, waktunya bersamaan ya? Waktunya bersamaan, terus cepet gitu, pas banget. Oke. Nah tapi yang anehnya, begitu bau bangke itu dateng, itu tempat makan langsung rame. Iya kan bang ya waktu itu kan? Bener. Tiba-tiba banyak banget belasan orang masuk ya? Iya. Sampai penuh kali ya itu ya, sampai itu semua kursi keisi deh. Di jam berapa tuh? Jam kita datang aja jam 9 itu ya. Selesai makan jam 10, mungkin setengah 11 kali. Oke. Iya kan? Rame. Terus udah makin mual lah gue di situ. Terus ke depan. Nah, nggak sengaja ketemu sama bapak yang gue nggak tahu dia yang punya atau gimana. Nah, terus gue ngobrol-ngobrol tuh sama dia. Nah, di situ juga gue menemukan kejanggalan lainnya. Gue tanya tuh awalnya kan kayak, Pak ini tempat makan bapak bukanya jam berapa sih, sampai jam berapa gitu kan. Terus dia bilang tuh, oh iya jam 4 kita bukanya jam 4 sore, tapi tutupnya jam 12 malam. Wah kok ada yang aneh nih gitu kan. Terus gue tanya lagi, loh kan Pak ini baru ramenya jam-jam segini nih. Pokoknya intinya tuh dia bilang, ya pokoknya ini selesai nggak selesai harus tutup nih jam 12 malam. Wow. Dia bilang gitu. Nah terus orang yang makan gimana tuh Pak? Gue nanya kan. Jadi cerita kan bisa dibungkus Mas. Jadi kalau nggak habis ya udah langsung dibungkus aja. Pokoknya kita jam 12 tutup. Dia bilang gitu. Padahal lagi setengah 11 lagi rame-rame itu ya. Setengah 11 tuh lagi rame banget tuh. Jam 12 dipaksa tutup gitu. Iya. Oke. Nah Mas Reza kan pernah ngelewatin daerah itu ya, restoran itu ya? Ya. Nah, dari apa yang diceritain sama Marco, kira-kira dari terawangan Mas Reza tuh cocok nggak tuh Mas? Ceritanya si Marco tadi tentang situasi yang
diceritakan sama Marco barusan? Ada kecocokan sih. Cocokannya apa? Ada yang kayak buat melariskan bantuan dari gaib gitu. Oh, fungsi makhluk yang dilihat sama Marco itu adalah melariskan itu. Sosok makhluk yang tadi dilihat sama Marco? Itu sebenarnya ada 3 jenis. 3 jenis maksudnya? 3 jenis jin. Gitu, cuma yang dilihat Marco itu cuma satu yang diperlihatkan. Jadi di tempat itu ada 3? Ada 3. Oh, nah jadi tuh kita ntar sekarang ini mau ke sana lagi, kita beli lagi makanannya, tapi kita makan di kantor. Nah tapi Marco tuh akan mencoba melatih terawangan lagi, mungkin dibantu energinya sama Mas Reza. Mungkin ini terdengar absurd ya, tapi percaya nggak percaya lo mesti percaya. Jadi nanti Marco akan menggambar. Mudah-mudahan kalau tadi Mas Reza ngomong ada 3 jenis, terawangan mereka berdua juga bisa ngelihat 3 jenis itu dan bisa digambar gitu ya. Bisa dibantuin energi itu Mas ya? Bisa. Ya mudah-mudahan itu ya. Kita mau coba beli dulu, kita makan rame-rame biar semuanya kena jilatan setan itu. Oke? Sekarang kita udah nyampe nih di tempat, di TKP yang kita curigai sebagai tempat makan yang ada pesugihannya. Dan sekarang gua sama Fauzan mau beli sotonya, kita bungkus, kita mau makan di kantor. Tadi kan kita udah sampai tuh Mas ke tempatnya kan? Iya. Mas Reza juga udah lihat kan tempatnya kayak gimana? Iya. Itu gimana tuh Mas? Menurut hasil penglihatannya Mas Reza? Yang kita lihat itu memang jin yang bekerja buat mereka gitu. Untuk supaya penglarisnya lebih kuat gitu. Penglarisnya berarti dalam artian ngeramein tempat itu ya? Oke. Gimana Zan tadi Zan? Saya ngeliat tadi ada pipi sapi, kaki kambing. Saya ngeliat tadi itu. Saya kan nggak bisa nerawang ya. Saya bisa nerawang cuma duit. Asli atau enggaknya cuma gitu doang. Tapi lu nggak ada rasa curiga atau apa gitu? Iya, maksudnya sebagai orang normal ya, kalau kita nggak bisa lihat hal kayak gitu, kayaknya normal-normal aja gitu. Yang saya rasain normal-normal aja. Tapi mungkin gara-gara udah ini ya, maksudnya udah dikasih tahu kalau udah rasa kayaknya memang ini, jadi kayak kesuges aja gitu, kesuges kalau abangnya juga kayak rada-rada mencurigakan gitu. Tadi saya nanya gitu kan, bang tutupnya jam berapa? Jam 12. Kenapa jam 12 bang? Iya karena memang sampai jam segitu doang. Nggak ngejawab ya? Nggak ngejawab, cuma iya. sampai jam segitu doang gitu. Terus dibilang, ya kenapa nggak buka sampai malam? Kan biasanya orang banyak tuh yang makan soto atau makan apa malam gitu. Apalagi ini ke daerah kota kan, Jakarta Barat gitu kan. Basian-basian gitu Iya, kan. terus dia bilang, ya cuma sampai jam segitu doang bang, bolehnya katanya. Oh ya udah. Terus ini bukanya jam berapa? Jam 4. Alasannya kenapa bang buka jam 4? Kenapa nggak buka siang? Kan makan siang kan cukup rame tuh. Alasannya karena ini parkiran nggak ada gitu. Lah kalau malam kan bisa sampai pagi ya, bilang gitu. Soalnya Gultik juga buka sampai pagi kan. Iya. Santan-santanan juga kan, orang bakal nyari juga gitu kan. Kalau enak kan bakal dicari sama orang. Itu sih yang bikin kayak Janggal. iya, maksudnya kenapa sampai jam 12 doang. Ini lewat 12.1 nggak bisa tuh. Cuman dari jam 12 sampai jam 12 kan udah tutup. Udah dia bilangnya iya harus. Iya. Oke, habis ini kita cobain lagi. Ini ya bungkusan. Bungkusannya Zan. Biasa Ada aja dua. sih kalau kayak gini ya. Mencurigakan ya. Ada Tidak dua. mencurigakan sama sekali. Ada 2 tadi, gue pesennya yang sapi 1 full daging, sama yang 1 lagi kambing, ada jeroan-jeroan, ada usus, ada kaki kambing, sama tadi tuh baunya juga, bau kambing. Kembali lagi di Jelajah Terawang dan kita sudah di kantor membawa hasil yang tadi, sop kaki Jakarta Barat. Wah, lihat nih. Jadi tadi pas gue di dalam tempat tadi itu sama Fauzan, lo berdua ngobrol apa di mobil? Ngobrol ini. Lo kan nerawang dari mobil kan berdua kan? Iya. Terus? Ya, gue nanya lagi kan ke Mas Reza, bener nggak maksudnya yang gue lihat itu? Ternyata kata Mas Reza lebih dari 1. Oh, untuk pertama kali kesana kan cuma 1. Iya. Tadi ada
Ada berapa mas? 3. 3. Ada 3. 3. Bentuknya sama semua. Beda-beda bentuknya. Beda-beda. Tapi yang salah satunya itu yang gue lihat beneran. Oh, terus ada kontak batin nggak tuh? Nggak ada sih, cuman sama yang satunya doang. Jadi kelihatan gitu. Oh, jadi 3 tuh apa aja bentuknya? Apa mas? Yang tiga itu mas. Kayak tuyul. Tuyul. Tuyul ada di depan dekat tenda tuh. Oh, depan tenda. Terus? Terus yang 2 tuh kayak perempuan. Jubah merah. Oh, jubahnya merah. Terus dia makan di mulut tuh kayak abon gitu tapi darah-darah gitu. Abon baru, abon darah. Satu lagi? Yang satu makhluk yang kayak apa namanya? Mukanya rusak. Udah jelek. Itu yang lo lihat? Iya. Yang lo lihat yang waktu itu? Gopeng-gopeng gitu. Oh, gopeng-gopeng. Terus, Mas, tadi kan katanya fungsi mereka tuh ngejilatin makanan ini kan? Ngejilatin piringnya atau karena udah ganti piring nih, piring kantor nih. Terus yang dijilatin apanya? Airnya. Airnya. Dagingnya nggak dijilatin kan? Enggak. Cobain. Airnya. Cobain ya. Beda nggak nih? Enak. Enak nih. Enak banget sih. Enakan di sini apa di sana? Enakan di sini. Udah aja emang nggak ada duanya. Enak kan Ben? Enak. Mau nyobain nggak? Boleh, nyobain. Mas, nyobain nggak? Enggak deh. Gue sih nggak ngeliat, bodo amat gue. Kita coba iler jin. Itu kaki. Pulang tuh, ribet ntar lo makan. Iya. Enakan di mana? Sebenarnya sih menurut gua dengan kualitas kayak gini nggak perlu banget. Sama aja sih gue bilang. Iya, nggak perlu banget pakai itu ya, penglaris ya. Itu sih tadi Mas Reza bilang. Lebih ke ini aja, ngeramein tempatnya. Jadi pengunjungnya Biar pada datang. Terus apa Mas tadi? Si yang cewek itu? Kalau cewek itu Bikin nyaman ya? Apa? bikin nyaman, Bikin betah. dibikin betah supaya lama, biar nambah-nambah terus. Wah, emang waktu itu kita nongkrongnya lama sih ya. Terus Walaupun mual lama. fungsi yang tuyulnya? Itu buat supaya naikin omset. Naikin omset. Manggil-manggil orang. Iya. Pantes waktu itu tiba-tiba datang banyak orang. Rame ya. Nah, kan tadi Marco yang udah dibukain mata batinnya dan dia bisa menggambar. Tadi tuh udah menggambar dulu kira-kira bentuk makhluk penglarisnya yang ada di tempat tadi. Tolong dikasih lihat ke Mas Reza, bener nggak nih kayak gini Mas? Oke, pertama nih ada yang lo lihat waktu itu ya bentuknya. Ini apa sih bentuk? Coba ceritain kok. Jadi ini yang gue lihat pertama ini. Dia tuh nanggung lah, misalnya badannya nanggung tingginya. Jadi nggak kayak anak kecil, nggak kayak orang gede gitu. Terus ya kayak gini, warna kulitnya coklat, gitu. Terus lidahnya tuh kayak gitu-gitu. Nah sama ini yang gue inget tuh tangannya panjang dia. Panjang. Ngelebihin manusia normal ya? Sampai kayak hampir ke kaki lah sini. Betis. Apa? Dengkul. Beneran Mas yang dilihat sama Marco yang digambar? Yang Mas Reza terawang juga? Kalau ini sih benar, kalau ini kurang mirip. Ini yang ceweknya. Yang ceweknya, ini yang tugasnya adalah membuat nyaman. Anjing. Matanya copot satu. Iya. Oh anjir. Ini ada namanya nggak Mas? Nggak ada. Ada yang bisa dipanggil nggak kesini? Ada nggak? Dipanggil. Yang ini. Ini bisa Walaupun mereka dipanggil lagi kerja. Panggil. Panggil ya? Panggil benar. Aduh anjing panggil bener lagi, tapi jangan kemasukan. Nggak bisa ya? Ngobrol aja. Oh iya boleh. Masukin ke baju. Gitu ya, panggil ya. Kasih tahu Mas kalau udah ada ya. Iya, Sambil iya. saya nikmatin ya, soto lidah jin. Mampus tuh gila tangan. Di sini ada Gilang Baskara, komika cerdas. Di sini ya, komika cerdas. Suka banget acara ini. Sampai datang ke sini nonton langsung. Gilang Baskara loh. Itu dia tuh. Ya anjing mana? Di mana? Itu di pintu putih. Namanya siapa? Namanya siapa tanya Mas? Nggak nyebutin. Nggak mau nyebutin. Nggak nyebutin. Oke,
Tugasnya dia di tempat kerjanya dia ngapain? Mengubah rasa. Ngubah rasa. Coba tanya Mas, caranya bagaimana ngubah rasanya? Lidahnya dicelupin di Bangsat. Ini nih. iya. Biar rasanya tuh sama seperti ada di asli yang buat. Oh, dia nyeting benchmark dia. Gokil. Isinya lewat dia. Keren. Terus dia dibayar pakai apaan, Mas? Itu tadi yang kita sempat ngobrol juga ya. Dibayar pakai orang-orang yang datang itu, jadi energinya ambil. Oh gitu. Salah satunya itu. Jadi bikin capek yang datang apa bikin kenyang? Bikin ya Energinya? itu pokoknya energinya keambil. Ya, di energinya mereka. Diambil sama dia. Efeknya jadi apa Mas? Supaya bikin lama gitu. Oh. Ya, intinya biar supaya dibalik lagi gitu. Oh gitu. Supaya RO ya kan. Iya, benar. Gokil juga ya. Terus dia itu udah berapa lama kerja di tempat itu? Asalnya dari mana? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kerja di berapa lama? Apa nih? 4 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun. Yang punya tahu nggak kita nerawang dia? Kita datang sambil bikin konten gini. Oh, nggak tahu. Oh nggak tahu, bagus aman. Ini satu keluarga nih sama yang cewek ini, sama yang di depan itu main tuyul. Iya. Satu keluarga. Oh oke. Ya udah. Sudah cabut lagi Mas. Mau ngabisin makan dulu. Kuping gue berdenging sih anjing. Serius ya? Seru kayaknya. udah mulai sini ya? Tarik. Oke, berarti kesimpulannya adalah seenggak enak apapun masakan manusia kalau dijilat sama jin jadi enak. Dan kita cuek aja makannya. Iya. Yang penting kenyang. Oke, sekian dulu penjelajah terawang. Percaya nggak percaya, lu harus percaya.